Selamat datang di Lawu Production. Sebelum kita memulai, silakan duduk dengan nyaman, lepaskan sejenak beban pikiranmu, dan biarkan suasana tenang ini menyelimuti. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan hanya rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan rasa tentang harapan, konflik, dan keindahan kecil yang sering terlewat. Pernikahan ini tampak sempurna. Manusia-manusia berwajah sopan. Ibuku masuk, dan dunia mereka langsung berubah. Tatapan menusuk, senyum palsu, penghakiman tanpa suara. Ia tidak dipukul, ia dihancurkan perlahan. Di hari bahagia mereka, ibuku dipermalukan. Dan kegelapan itu bernama keluarga. Sebelum kita lanjut, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Karena satu episode bisa mengubah segalanya. Selamat mendengarkan, mari kita mulai perjalanannya. Gedung itu berkilau seperti istana. Lampu kristal menggantung angkuh, memantulkan cahaya ke gaun-gaun mahal dan jas hitam berpotongan sempurna. Pernikahan iparku berlangsung megah, terlalu megah untuk kami. Aku menggenggam tangan ibuku erat, tangannya dingin. "Ibu nggak apa-apa," bisikku. Ibuku tersenyum kecil. "Ibu baik-baik saja. Yang penting kamu bahagia." Ia mengenakan kebaya sederhana, rapi, bersih, tanpa perhiasan mencolok. Wajahnya menyimpan kebanggaan dan gugup yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tahu perasaan itu, perasaan menjadi tamu di dunia orang lain. Kami melangkah masuk. Tatapan pertama langsung menusuk. Tatapan kedua menguliti. Tatapan ketiga menghakimi. Astaga, suara perempuan itu tak berusaha dipelankan. "Itu ibunya ya? Kok begitu?" Tawa kecil menyusul, tipis tapi tajam. Aku menoleh. Sepupu suamiku menatap ibuku dari ujung kepala hingga kaki, seolah ibuku noda di karpet mahal mereka. "Ibu, ayo duduk," kataku cepat, mencoba menghindari sorotan. Belum sempat kami duduk, seorang tante suamiku mendekat. Senyumnya lebar, tapi matanya dingin. "Kamu ibunya ya?" katanya pada ibuku. Nada suaranya merendahkan. "Iya," jawab ibuku sopan. "Oh, kirain siapa? Maaf ya, tempat duduk di sini untuk keluarga inti. Yang lain di belakang." Aku terdiam. "Ibu saya keluarga inti," kataku pelan tapi tegas. Tante itu tertawa kecil. "Keluarga inti versi siapa?" Darahku berdesir. Ibuku menekan lenganku pelan, isyarat agar aku diam. Aku melihat matanya berkaca, tapi kepalanya tetap tegak. "Ibu gak apa-apa," katanya lirih padaku, lalu pada mereka. "Ibu ikut aturan saja." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Kami berjalan ke kursi belakang. Di sepanjang langkah, bisik-bisik mengikuti. "Pantas. Jomplang sekali. Kasihan ya, tapi ya beda kelas." Aku ingin berteriak. Tapi yang paling menyakitkan, suamiku berdiri di pelaminan, tersenyum, seolah tak melihat ibuku sedang dipatahkan perlahan. Saat itulah aku sadar, ini bukan sekedar pernikahan. Ini panggung. Dan ibuku sedang dijadikan tontonan penghinaan. Dan aku bersumpah dalam hati, ini baru awal. Aku tahu sejak awal mereka tidak akan membiarkan ibuku duduk dengan tenang. Belum 5 menit kami berada di kursi belakang, seorang sepupu perempuan suamiku mendekat. Gaunnya berkilau, senyumnya manis. Terlalu manis untuk tulus. "Maaf ya," katanya sambil menatap kebaya ibuku. "Temanya kan emerald gold, ibu nggak dikasih tahu." Ibuku tersenyum sopan. "Dikasih, Nak. Ini hijau juga." Perempuan itu terkekeh kecil. "Oh, iya hijau, tapi kan kelihatannya lebih ke hijau pasar." Aku menoleh tajam. "Maksudmu apa?" Ia mengangkat bahu. "Nggak apa-apa sih, cuma kelihatan beda sendiri. Takutnya tamu mengira ibu bagian catering." Darahku berdesir panas. Ibuku menunduk, jemarinya meremas ujung kebaya. Aku melihat urat di tangannya menegang, tanda ia sedang menahan sesuatu yang tak ingin ia keluarkan. Seorang tante lain ikut bergabung.
Sebenarnya kami sempat siapkan kebaya cadangan, katanya sambil tersenyum palsu. Tapi ya, ukurannya standar, takutnya nggak muat. Beberapa orang tertawa pelan. Bu, aku berbisik, kita pergi saja. Ibuku menggeleng. Jangan, ini hari bahagia mereka. Hari bahagia siapa? Batinku berteriak. Komentar itu tidak berhenti. Mereka bergilir datang, seolah sudah diatur. Bahannya katun ya? Motifnya klasik sekali. Zaman sekarang masih ada yang pakai model begitu. Setiap kalimat bukan teriakan, melainkan pisau kecil yang ditusukkan perlahan. Aku berdiri. Cukup. Semua mata menoleh. Kalau standar kebahagiaan kalian harus menginjak orang lain, maka ini bukan pesta, kataku dengan suara bergetar. Ini pameran kesombongan. Sepupu itu tertawa sinis. Santai saja, kami cuma jujur. Aku menatap ibuku. Matanya basah, tapi senyumnya masih ia pertahankan. Senyum seorang ibu yang lebih memilih hancur sendiri daripada mempermalukan anaknya. Saat itulah aku sadar. Mereka tidak sedang mengomentari baju. Mereka sedang menguji seberapa jauh kami bisa diinjak tanpa melawan. Dan aku tahu, ujian itu tidak akan berhenti di sini. Aku pikir penghinaan soal baju adalah puncaknya. Ternyata aku salah. Seorang pria paruh baya, paman suamiku, berdiri di depan barisan kursi VIP. Jasnya rapi, senyumnya tipis, matanya tajam seperti hakim. Maaf, katanya sambil melirik ibuku. Kursi ini untuk keluarga inti. Aku menahan nafas. Ibu saya keluarga inti. Ia tersenyum, seperti sedang menghadapi anak kecil yang keras kepala. Maksud saya, keluarga inti kami. Kalimat itu jatuh perlahan, tapi menghancurkan. Ibuku bangkit setengah berdiri. Tidak apa-apa, katanya lembut. Kami bisa pindah? Bu, aku memegang tangannya. Belum sempat aku bicara, seorang tante menyela. Suaranya sengaja diperkeras agar terdengar tamu lain. Bukan soal pribadi ya, ini cuma soal latar belakang. Duduk di depan itu ada aturannya. Aturan apa? Tanyaku. Ia mencondongkan badan, berbisik tapi cukup keras. Biar kelihatan serasi. Masa keluarga yang biasa duduk sejajar dengan besan-besan pejabat? Aku mendengar bisik-bisik di belakang kami. Oh, pantas. Ya wajar sih. Harus tahu diri. Ibuku berdiri tegak. Tangannya gemetar, tapi suaranya tetap tenang. Maaf kalau kehadiran saya mengganggu, katanya. Saya tidak berniat duduk lebih tinggi dari siapapun. Aku menatap wajahnya. Wajah yang membesarkanku dengan cucuran keringat, kini harus meminta maaf karena miskin. Bu, kataku lirih, ini bukan salah ibu. Paman itu menghela nafas pura-pura sabar. Kami cuma ingin acara ini terlihat pantas. Aku tertawa kecil. Getarnya tak bisa kusembunyikan. Pantas menurut siapa? Tanyaku. Menurut dompet kalian? Wajahnya mengeras. Kamu jangan kurang ajar. Kurang ajar? Suaraku meninggi. Yang kurang ajar itu memisahkan manusia berdasarkan kursi. Suamiku menoleh dari pelaminan. Mata kami bertemu. Ia ragu. Dan keraguannya adalah pengkhianatan. Aku menggandeng tangan ibuku. Kita pindah, kataku. Saat kami melangkah pergi, aku tahu satu hal. Mereka tidak sedang menjaga tata acara. Mereka sedang memastikan kami tahu tempat kami, di bawah. Dan hari itu, luka itu mulai berubah menjadi bara. Aku masih ingat detik ketika musik mengalun pelan, MC mulai berbicara tentang cinta dan kehormatan keluarga. Ironis, karena di saat yang sama, ibuku sedang dilucuti martabatnya. Seorang wanita, bibi suamiku, melangkah ke arah kami. Gaunnya panjang menyapu lantai, langkahnya mantap seperti ia pemilik gedung ini. Ibu, katanya pada ibuku, suaranya dibuat ramah tapi nadanya memerintah. Maaf ya, kursi ini akan dipakai. Ibuku menoleh bingung. Dipakai siapa? Untuk tamu penting, jawabnya singkat, lalu melirik ke arah barisan depan. Aku langsung berdiri. Ibu saya juga tamu penting. Bibi itu tersenyum tipis. Penting versi kamu, bukan versi acara. Beberapa tamu mulai menoleh. Bisik-bisik mengalir seperti racun. Ibuku perlahan berdiri. Tangannya gemetar tapi punggungnya tetap tegak. Tidak apa-apa,
katanya pelan padaku. Kita pindah saja. Bu, duduk, kataku menahan tangannya. Bibi itu menghela nafas, seolah kesabarannya diuji. Tolong jangan membuat keributan, ini hari bahagia. Hari bahagia siapa? Tanyaku tajam. Ia mendekat, berbisik tapi cukup keras untuk didengar sekitar. Ibu kamu itu tahu diri saja, duduk di belakang lebih pantas. Kata pantas itu menghantamku. Ibuku menunduk. Aku melihat matanya berkaca. Ia tidak menangis, ia menelan segalanya sendiri, seperti yang selalu ia lakukan sepanjang hidupnya. Aku menoleh ke pelaminan. Suamiku melihat ke arah kami. Mata kami bertemu. Aku menunggu. Satu langkah, satu kata. Tidak ada. Bu, kataku dengan suara bergetar. Ibu tidak salah apapun. Bibi itu memotong, kini tanpa senyum. Silahkan berdiri, Bu. Jangan bikin acara ini terlihat buruk. Ibuku akhirnya melangkah pergi. Setiap langkahnya terasa seperti pukulan di dadaku. Tamu-tamu kembali duduk. Musik dilanjutkan, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi bagiku, saat itu segalanya runtuh. Karena aku baru mengerti, di ruangan penuh kemewahan itu, ibuku bukan dianggap manusia, melainkan kesalahan penempatan kursi. Dan sejak detik itu, aku tahu, aku tidak akan pernah memaafkan diam. Aku pikir rasa malu sudah mencapai batasnya. Ternyata, mereka masih ingin memastikan lukanya cukup dalam. Seorang pria, adik ayah suamiku, berdiri sambil memegang gelas minuman. Suaranya lantang, terlalu lantang untuk disebut kebetulan. Sebetulnya saya heran, katanya sambil menatap ke arah kami. Kenapa orang-orang biasa diundang ke acara sebesar ini? Beberapa tamu tertawa kecil. Aku menegang. Ibuku menatap lantai. Maaf? Tanyaku. Suaraku dingin. Ia menoleh, tersenyum seolah bercanda. Jangan sensitif. Maksud saya, ya ibumu kan hanya orang biasa, bukan siapa-siapa. Kalimat itu jatuh tanpa ampun. Ibuku mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya hari itu, ia bicara lebih dari sekedar menenangkan. Maaf kalau keberadaan saya mengganggu, katanya lirih. Saya datang karena diundang. Pria itu tertawa pendek. Undangan bisa salah cetak, apalagi kalau yang mengundang tidak paham posisi. Aku melangkah maju. Posisi apa? Ia mendekat, menatapku dari atas ke bawah. Posisi sosial, hak duduk, hak hadir. Tidak semua orang berhak berada di ruangan ini. Aku mendengar bisik-bisik. Berani juga. Harusnya tahu diri. Ini kan acara keluarga besar. Keluarga besar? Aku tersenyum getir. Atau klub eksklusif yang hanya menerima saldo tertentu? Wajahnya mengeras. Jaga bicaramu. Bicaraku masih jauh lebih terjaga daripada hati kalian, balasku. Ibuku menarik lenganku. Sudah, katanya pelan. Ibu tidak ingin kamu bertengkar. Aku menatapnya. Di matanya ada luka lama. Luka orang miskin yang terlalu sering diminta merendah agar dunia nyaman. Pria itu mengangkat bahu. Kalau tidak nyaman, silahkan pergi. Tidak ada yang memaksa kalian hadir. Aku menoleh ke pelaminan lagi. Suamiku memalingkan wajah. Saat itulah aku mengerti. Hak kami dipertanyakan bukan karena kami salah tempat, tapi karena keberadaan kami mengganggu ilusi kesempurnaan mereka. Aku menggenggam tangan ibuku. Kita di sini bukan karena layak menurut mereka, kataku tegas. Cukup keras agar terdengar. Kita di sini karena kita manusia. Dan di tengah kemewahan itu, merekalah yang tampak paling miskin. Miskin nurani. Aku berdiri. Kursi di belakangku bergeser keras, memecah bisik-bisik yang sejak tadi menggerogoti udara. Tanganku gemetar, tapi kakiku menapak kuat di lantai marmer itu. Cukup. Satu kata. Tapi ruangan mendadak hening. Beberapa kepala menoleh. Ada yang terkejut, ada yang terganggu. Ibuku menarik ujung kebayaku panik. Jangan, bisiknya. Ibu tidak apa-apa. Aku menatap wajahnya. Wajah yang sejak tadi disayat tanpa darah. Bu, kataku pelan. Sekarang ibu harus apa-apa. Aku menghadap mereka. Keluarga suamiku. Orang-orang yang merasa memiliki panggung,
uang, dan kuasa. Kalian mengomentari baju ibu saya, kataku. Suaraku bergetar tapi tak surut. Menentukan kursinya, mempertanyakan hak hadirnya, lalu menyebutnya hanya orang biasa. Aku berhenti sejenak, menelan perih. Orang biasa macam apa yang membesarkan anaknya sendirian dengan tangan yang pecah-pecah? Lanjutku. Orang biasa macam apa yang memilih tidak makan agar anaknya sekolah? Beberapa tamu mulai menunduk, yang lain memalingkan wajah. Seorang tanta menyeringai. Drama berlebihan. Aku tertawa kecil, getir. Berlebihan itu ketika kalian merasa lebih tinggi hanya karena uang. Aku menunjuk ibuku. Perempuan ini tidak pernah membeli kehormatan. Kalian? Suasana menegang. Musik dihentikan. MC berdiri kaku. Aku menoleh ke pelaminan. Suamiku pucat. Kalau hari ini aku harus memilih, kataku padanya. Aku pilih ibu saya. Ibuku terisak. Aku menggenggam tangannya erat. Kalau harga sebuah pesta adalah merendahkan ibuku, kataku lantang, maka pesta ini terlalu mahal. Tak ada tepuk tangan. Tak ada pembelaan. Hanya keheningan yang menyudutkan mereka. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku tidak lagi merasa kecil. Karena di tengah kemewahan yang dingin, aku berdiri membawa satu hal yang mereka tak punya. Keberanian untuk membela darahku sendiri. Aku belum duduk. Suaraku belum selesai. Aku menatap satu persatu wajah di hadapanku. Wajah-wajah yang terbiasa menilai dengan mata, bukan hati. Kalian tahu siapa perempuan ini? Tanyaku sambil menunjuk ibuku. Tak ada yang menjawab. Dia bangun sebelum subuh, lanjutku. Pulang saat langit sudah gelap. Tangannya kasar karena kerja, punggungnya membungkuk karena menggendong hidup kami sendirian. Ibuku menggeling panik. Nak, jangan. Aku memegang tangannya. Biarkan aku, Bu, sekali ini saja. Aku menatap tante yang tadi tertawa. Dia menjual cincin kawinnya, kataku tajam. Bukan untuk pesta, tapi untuk bayar uang sekolahku. Ruangan semakin sunyi. Kalian bicara soal pantas, lanjutku. Suaraku bergetar. Padahal perempuan ini menahan lapar agar aku bisa makan. Menahan sakit agar aku bisa sehat. Menelan hinaan agar aku bisa berdiri di sini. Seorang pria menyela, sinis. Semua orang tua berkorban. Aku berbalik cepat. Tidak semua orang tua dihina saat sudah mengorbankan segalanya. Ibuku terisak. Aku bisa merasakan tangannya gemetar di genggamanku. Dia tidak pernah mengajarkanku menilai manusia dari baju, kursi, atau rekening, kataku lantang. Dia mengajarkanku harga diri. Aku menoleh ke pelaminan. Suamiku menunduk. Kalian bilang dia orang biasa, kataku. Tapi tanpa orang biasa ini, aku tidak akan berdiri sejajar dengan kalian. Aku menghela nafas panjang. Kalau hari ini pengorbanannya tidak cukup untuk duduk di depan, kataku lirih namun menusuk, maka kemewahan kalian terlalu miskin untuk disebut kehormatan. Tak ada yang bertepuk tangan. Tak ada yang membantah. Karena untuk pertama kalinya, kisah seorang ibu membuat mereka kehabisan kata. Dan di tengah gedung megah itu, aku melihat pengorbanan tak pernah membutuhkan izin untuk menjadi mulia. Aku tersenyum kecil, bukan karena lega, melainkan karena akhirnya aku melihat mereka dengan jelas. Kalian bicara soal martabat? Kataku pelan, tapi setiap kata terasa seperti dipahat. Padahal yang kalian jaga hanya citra. Beberapa wajah menegang. Seorang paman menyilangkan tangan. Hentikan sandiwara ini, katanya dingin. Kita sedang di acara keluarga terhormat. Terhormat? Aku tertawa lirih. Terhormat karsi siapa? Aku melangkah satu langkah ke depan. Kalian memuja gelar, lanjutku. Menyembah jabatan, menghitung nilai manusia dari rekening dan undangan. Aku menunjuk kursi-kursi depan. Itu bukan kursi kehormatan, itu etalase. Bisik-bisik kembali terdengar, lebih tajam, lebih resah. Kalian tersenyum di depan kamera, kataku. Suaraku mulai bergetar, tapi menusuk di belakang. Kalian berbicara tentang keluarga, tapi mengusir ibu saya dari barisan depan. Seorang tante menyelah, suaranya bergetar marah.
Kami hanya menjaga standar. Tidak, potongku cepat. Kalian menjaga ilusi. Aku menatap mereka satu persatu. Kalian malu terlihat sejajar dengan orang miskin, kataku, tapi tidak malu mempermalukannya. Ibuku menarik lenganku. Sudah, cukup. Aku menoleh padanya. Belum, Bu. Aku menghadap pelaminan. Pernikahan ini dibangun atas cinta, katanya. Ucapku lirih. Tapi kalian rela mengorbankan kemanusiaan demi foto yang rapi. Suamiku menelan ludah. Kamu memperbesar masalah, katanya pelan. Aku menatapnya lama. Tidak, jawabku. Aku sedang membuka topeng. Keheningan berubah mencekik. Kalian kaya, kataku akhirnya, tapi miskin empati. Kalian berkelas, tapi kehilangan adab. Tak ada yang menjawab. Karena kemunafikan memang selalu kalah ketika dipaksa bercermin. Dan di ruangan penuh kemewahan itu, aku melihat kebenaran yang telanjang. Status bisa dibeli, tapi hati tidak pernah. Aku menunggu suaranya sejak tadi. Menunggu satu kalimat yang bisa menyelamatkan segalanya. Dan akhirnya, suamiku turun dari pelaminan. Langkahnya ragu, wajahnya tegang. Matanya tidak berani menatap ibuku lama-lama. Ia berdiri di sampingku, bukan di depanku. Cukup, katanya pelan, tapi terdengar jelas di ruangan yang membeku. Kamu jangan memperkeruh suasana. Aku menoleh perlahan. Apa? Ia menarik napas. Ini bukan waktunya. Tolong diam. Kita harus menjaga nama baik keluarga. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari semua hinaan sebelumnya. Keluarga siapa? Tanyaku lirih. Ia menelan ludah. Semua orang melihat. Jangan bikin malu. Aku tertawa kecil, patah. Malu karena apa? Suaraku bergetar. Karena ibuku dihina, atau karena aku membelanya? Ia mendekat, berbisik dengan nada mendesak. Kamu berlebihan, mereka tidak bermaksud sejauh itu. Aku menunjuk ibuku yang berdiri kaku, matanya sembab. Itu namanya apa kalau bukan maksud? Ia memejamkan mata sejenak. Tolong mengerti posisiku. Posisimu? Aku mengulang, pelan tapi tajam. Lalu posisi ibuku di mana? Ia terdiam. Keheningan itu adalah jawabannya. Ibu kamu kan kuat, katanya akhirnya. Jangan dibesar-besarkan. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari penghinaan manapun. Aku menatapnya, lelaki yang kupilih, yang seharusnya berdiri di depanku hari ini. Sejak kapan luka harus dikecilkan supaya nama keluarga terlihat besar? Ibuku menyentuh lenganku. Sudah, katanya lirih. Ibu tidak ingin rumah tanggamu rusak. Aku menggenggam tangannya. Bu, kataku pelan. Yang rusak bukan rumah tanggaku. Aku menatap suamiku sekali lagi. Diamu barusan, kataku, adalah pilihan. Wajahnya menegang. Kamu egois. Aku menggeleng perlahan. Tidak, jawabku. Aku hanya menolak menjadi pengkhianat bagi darahku sendiri. Di ruangan penuh orang itu, aku akhirnya mengerti satu hal yang paling menyakitkan. Ketika suami memilih nama baik keluarganya di atas martabat ibuku, maka aku berdiri sendirian, dan kesendirian itu lebih jujur daripada pernikahan yang diam. Aku menunggu suaranya sejak tadi, menunggu satu kalimat yang bisa menyelamatkan segalanya. Dan akhirnya, suamiku turun dari pelaminan. Langkahnya ragu, wajahnya tegang, matanya tidak berani menatap ibuku lama-lama. Ia berdiri di sampingku, bukan di depanku. Cukup, katanya pelan, tapi terdengar jelas di ruangan yang membeku. Kamu jangan memperkeruh suasana. Aku menoleh perlahan. Apa? Ia menarik napas. Ini bukan waktunya. Tolong diam. Kita harus menjaga nama baik keluarga. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari semua hinaan sebelumnya. Keluarga siapa? Tanyaku lirih. Ia menelan ludah. Semua orang melihat. Jangan bikin malu. Aku tertawa kecil, patah. Malu karena apa? Suaraku bergetar. Karena ibuku dihina, atau karena aku membelanya? Ia mendekat, berbisik dengan nada mendesak. Kamu berlebihan. Mereka tidak bermaksud sejauh itu. Aku menunjuk ibuku yang berdiri kaku, matanya sembab.
Itu namanya apa kalau bukan maksud? Ia memejamkan mata sejenak. Tolong mengerti posisiku. Posisimu? Aku mengulang, pelan tapi tajam. Lalu posisi ibuku di mana? Ia terdiam. Keheningan itu adalah jawabannya. Ibu kamu kan kuat, katanya akhirnya. Jangan dibesar-besarkan. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari penghinaan manapun. Aku menatapnya, lelaki yang kupilih, yang seharusnya berdiri di depanku hari ini. Sejak kapan luka harus dikecilkan supaya nama keluarga terlihat besar? Ibuku menyentuh lenganku. Sudah, katanya lirih. Ibu tidak ingin rumah tanggamu rusak. Aku menggenggam tangannya. Bu, kataku pelan. Yang rusak bukan rumah tanggaku. Aku menatap suamiku sekali lagi. Diamu barusan, kataku, adalah pilihan. Wajahnya menegang. Kamu egois. Aku menggeleng perlahan. Tidak, jawabku. Aku hanya menolak menjadi pengkhianat bagi darahku sendiri. Di ruangan penuh orang itu, aku akhirnya mengerti satu hal yang paling menyakitkan. Ketika suami memilih nama baik keluarganya di atas martabat ibuku, maka aku berdiri sendirian, dan kesendirian itu lebih jujur daripada pernikahan yang diam. Kami melangkah keluar. Pintu gedung tertutup perlahan di belakang kami, memutus musik, tawa palsu, dan bisik-bisik yang masih sempat menyayat punggungku. Udara sore menyentuh wajahku, dingin tapi jujur. Tak ada teriakan, tak ada amarah, hanya langkah kaki kami yang bergema di lantai luar gedung. Aku merasakan tangan ibuku di lenganku, ringan tapi penuh beban. Ibu tidak apa-apa, katanya lirih, seolah ingin meyakinkanku, bukan dirinya sendiri. Asal kamu jangan jadi seperti mereka. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada semua penghinaan tadi. Aku berhenti melangkah, menatap wajahnya. Wajah yang keriputnya bukan tanda usia, melainkan jejak sabar yang terlalu lama dipaksa diam. Bu, suaraku pecah. Merekalah yang membuat ibu berdarah hari ini. Ibuku tersenyum kecil. Luka bisa sembuh, tapi kalau hatimu berubah, itu yang ibu takutkan. Aku menunduk, dadaku sesak. Kalau aku diam tadi, kataku pelan, aku akan jadi seperti mereka. Ia menggeleng. Tidak, kamu sudah memilih. Kami berjalan lagi. Dari kejauhan, aku masih bisa melihat siluet gedung itu. Megah, terang, berdiri angkuh seperti tidak pernah mengusir siapapun. Maafkan aku, kataku tiba-tiba. Karena pernikahanku membuat ibu harus menelan semua ini. Ibuku berhenti, menggenggam kedua tanganku. Jangan pernah minta maaf karena hidupmu, katanya tegas untuk pertama kalinya hari itu. Ibu membesarkanmu bukan untuk jadi kecil di hadapan siapapun. Air mataku jatuh. Di belakang kami seseorang memanggil namaku. Aku tidak menoleh. Aku tahu, jika aku menoleh, aku akan ragu. Bu, kataku sambil menarik napas panjang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ibuku tersenyum. Lelah, tapi utuh. Kita akan hadapi, katanya. Selama kita tidak kehilangan diri sendiri. Kami melangkah menjauh. Tidak menang, tidak kalah. Tapi membawa satu hal yang tak mereka punya di dalam gedung itu. Keutuhan jiwa. Dan di bawah langit senja, aku bersumpah dalam hati. Aku akan gagal dalam banyak hal. Tapi aku tidak akan pernah gagal menjadi manusia. Malam itu, kami duduk di dalam mobil tanpa menyalakan radio. Jalanan lengang, lampu kota berlari mundur di kaca jendela. Tapi kepalaku bising, penuh suara yang baru saja kupatahkan. Apa kamu menyesal? Tanya ibuku akhirnya. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru mesin. Aku menggeleng. Aku kehilangan sesuatu hari ini, Bu. Ibuku menatapku khawatir. Apa? Kepercayaanku pada keluarga suamiku. Kalimat itu keluar tanpa air mata. Datar, matang, dan justru itu yang membuatnya terasa menakutkan. Ibuku terdiam lama. Kadang, katanya pelan,
Kehilangan memang perlu, supaya kita tahu apa yang pantas dipertahankan. Aku menatap jalan di depan. Bayangan wajah-wajah di gedung itu berkelebat. Senyum palsu, mata merendahkan, kata-kata yang dilontarkan seperti remah. Mereka ingin aku kecil, kataku lirih. Mereka ingin ibu diam. Mereka ingin dunia tetap nyaman meski menginjak kita. Ibuku menghela napas panjang. Dan kamu? Aku lelah menjadi kecil, jawabku tegas. Aku lelah melihat ibu diinjak demi nama baik orang lain. Mobil berhenti di lampu merah. Pantulan wajah kami terlihat di kaca. Lelah tapi tidak hancur. Ibu takut kamu akan sendirian, katanya jujur. Aku tersenyum tipis. Aku sudah sendirian sejak mereka memilih diam. Lampu berubah hijau. Mobil melaju lagi. Penghinaan hari ini, kataku perlahan, tidak menghancurkan kita. Ibuku menoleh. Ia membukaku, lanjutku, tentang siapa aku dan siapa yang tidak lagi berhak menentukan hidupku. Ibuku menggenggam tanganku. Kalau begitu, ibu tidak menyesal. Aku menelan ludah. Dadaku bergetar, bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku mengenali diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana kelanjutan pernikahanku, kataku jujur. Tapi aku tahu satu hal. Aku menatap ibuku dengan mata yang tidak lagi ragu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak ibu lagi. Tidak atas nama cinta, tidak atas nama keluarga. Ibuku tersenyum. Kali ini tulus. Itu sudah cukup, katanya. Malam itu aku memang kehilangan kepercayaan. Tapi aku menemukan kembali jati diriku. Dan keberanian itu akan menjadi awal hidup yang tidak lagi meminta izin untuk bermartabat. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Lawu Production. Kami sangat menghargai setiap waktu, perhatian, dan imajinasi yang Anda berikan untuk menikmati kisah-kisah kami. Semoga cerita ini dapat menemani hari Anda, memberi warna baru, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.